Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita akan belajar program linear. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang metode penugasan tidak seimbang kasus maksimum. Langsung saja ke contoh soal. Sebuah PT Indofood memproduksi 6 produk, yaitu Supermie, Sarimi, Indomie, Popmie, Citato, dan Kitila, yang akan dipasarkan oleh 5 karyawan. Nah, bagaimanakah metode penugasan tiap-tiap karyawan yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjualan yang maksimum? Nah, kita amati tabel di bawah ini. Di sini ada produk. Nah, produk yang kita punya yaitu ada 6 produk, dan karyawan yang kita punya ada 5 karyawan. Nah, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Nah, perlu kalian ingat bahwa tabel tersebut, jumlah karyawan itu tidak sama dengan jumlah produk. Di sini jumlah karyawan hanya ada 5. Niha, Putri, Endang, Toha, Nanda. Nah, ini karyawan kita ada 5, sedangkan produknya ada 6. Supermie, Sarimi, Indomie, Popmie, Citato, dan Kitila. Nah, kasus tersebut dinamakan kasus yang tidak seimbang. Nah, oleh karena itu, bagaimana agar kasus tersebut bisa dikatakan dengan kasus seimbang? Nah, kita perlu menambahkan dummy pada elemen kolom. Nah, di sini kita perlu menambahkan dummy di sini. Nah, ini agar seimbang. Jadi, jumlah karyawan di sini ada 6 dan jumlah produk di sini juga ada 6. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kita ambil angka terbesar pada setiap baris. Di sini angka terbesar pada baris yang paling atas yaitu 20. Kemudian baris yang kedua yaitu 30, baris ketiga 30, baris keempat 28, dan baris kelima ada 35. Nah, langkah berikutnya yaitu kita mencari keoptimalannya, yaitu dengan mengurangkan elemen setiap baris di sini dengan angka yang tadi, angka paling besar. Jadi ini 20 dikurangi 20, dan semua ini yang ada di sini kita kurangi. Jadi di baris di atas 20 itu dikurangi dengan angka yang ada di atas ini. Nah, berarti 20 dikurangi 20 kita dapatkan 0. 20 kurangi 15 kita dapatkan 5. 20 kurangi 18 2. 20 kurangi 12 8. 20 kurangi 15 5. 20 kurangi 10 10. Dan di sini baris yang kedua yaitu 30. Nah, 30 dikurangi 30 yaitu 0. 30 kurangi 14 16. 30 dikurangi 14 yaitu 16. 30 dikurangi 22 yaitu 8. 30 dikurangi 12 yaitu 18. 30 dikurangi 25 yaitu 5. Kemudian di kolom ketiga, di baris yang ketiga yaitu 30. Nah, berarti 30 dikurangi 30 itu 0. Lalu 30 dikurangi 27 itu 3, 30 dikurangi 25 kita dapatkan 5, dan 30 dikurangi 13 kita dapatkan 17. Kemudian 30 dikurangi 25 kita dapatkan 5, dan 30 dikurangi 17 yaitu 13. Kemudian baris yang keempat yaitu tadi 28. Nah, kita kurangkan semua. 28 dikurangi 28 hasilnya 0. 28 dikurangi 24 yaitu 4. 28 dikurangi 20 yaitu 8, 28 kurangi 17 yaitu 11, 28 dikurangi 15 yaitu 13, 28 dikurangi 22 yaitu 6. Dan yang terakhir yaitu 35. Nah, di sini 35 dikurangi 35 kita dapatkan 0. 30 dikurangi 35 kita dapat 5. 35 kita dikurangi 16 yaitu 19, 35 dikurangi 17 itu 18, 35 dikurangi 15 yaitu 20, 35 dikurangi 33 yaitu 2. Nah, ini kita dapatkan tabel yang kedua tersebut. Lalu, karena pada kolom Sarimi dan kolom Citato ini masih belum ada nilai 0. Nah, namun dummy di sini tuh tidak termasuk ya. Jadi di sini, ini di sini tuh belum terdapat nilai 0. Nah, maka kita perlu mengambil angka terkecil. Nah, kita perlu mengambil angka terkecil di sini. Lalu angka tersebut kita kurangkan pada setiap elemen kolom tersebut. Jadi ini kita dapatkan 3 dan 5 di sini. Nah, untuk yang Sarimi dulu kita dapatkan 3. Nah, berarti dikurangkan. Ini semua dikurangkan ke 3. Jadi didapat 2, 13, 0, 5, dan 17. Kemudian untuk Citato kita dapatkan 5.
angka terkecil yaitu 5. Nah, kita kurangkan 5 semua. Nah, kita dapat 0, 13, 0, 8, dan 0. Nah, kita sudah mendapatkan tabel yang optimal di sini. Baik teman-teman, lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu pencoretan tiap baris dan elemen. Nah, dimulai dari yang paling banyak terdapat 0. Nah, di sini kita dapat mengambil 0 yang paling banyak, entah itu barisnya ataupun itu kolom. Nah, di sini kita sudah tahu sendiri bahwa baris dummy itu paling banyak 0, maka baris ini kita coret. Nah, selanjutnya yaitu kita dapat ini kolom. Nah, ini kan ada 3 nih nolnya. Nah, ini termasuk banyak, kita coret. Nah, setelah itu juga ini ada 2. Nah, kita bisa coret ini 2. Nah, selanjutnya ini ada 2, ini 1, ini 1. Nah, kita ambil yang 2 dahulu. Nah, ini kita coret. Nah, coret. Kemudian ini kita coret. Nah, dan yang terakhir yaitu ini kita coret. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ini. Nah, karena banyak garis ada 6 dan jumlah kolom juga ada 6, barisnya juga ada 6. Nah, tabel tersebut bisa dikatakan sebagai tabel yang optimal. Nah, syarat keoptimalan itu bisa dilihat dari hal tersebut. Jadi, harus ada kesamaan antara garis yang dicoret tadi, jumlah kolom, dan jumlah baris. Nah, untuk selanjutnya, untuk langkah ketiga ini, karena kita udah dapatkan tabel yang optimal, nah, kita dapat mencari metode penugasan di tiap karyawan. Nah, ini kita dapatkan kemungkinan produk yang harus mereka produksi untuk mencapai penjualan yang maksimum. Nah, berikut ini kita lihat di Niha ini kenapa kita ada Supermi dan Citato. Nah, kita ambil dari ini angka 0 di sini, yaitu di barisnya Niha ini ada Supermi dan Citato. Nah, kita tulis saja Supermi, Citato. Kemudian untuk Putri, nah Putri itu hanya Supermi ya di sini. Nah, kemudian Dang ini ada Sarimi, Indomie, dan Citato nih. Kemudian Toha hanya ada Popmi, dan yang terakhir yaitu Nanda di sini Citato dan Kitela. Nah, Citato dan Kitela. Nah, bagaimana cara kita untuk mencari produk yang bisa kita anggap mungkin? Nah, ini udah pasti bahwa Putri ini udah mengambil produk Supermi di sini. Supermi. Nah, karena Supermi udah ada di Putri, kita bisa melakukan pencoretan. Nah, di sini kita dapat melakukan pencoretan nih Supermi. Nah, di sini Supermi udah ada di Putri, maka di sini kita coret Supermi. Di baris ini juga kita coret Supermi. Nah, setelah itu kemungkinan besar ini Citato ini milik Niha. Nah, kita Citato yang lain kita coret ini Citato kita coret, ini juga kita coret. Nah, udah diambil kemungkinan bahwa ini Popmi, ini Kitela. Nah, Supermi, Citato. Oleh karena itu di sini Sinanda udah mendapatkan Kitela dia. Kita coret Kitela. Popmi juga udah didapat dari Toha, kita coret. Nah, di sini ada dua kemungkinan dari Dang dan si Dami. Di sini Dang ada Sarimi, Indomie. Di Dami juga ada Sarimi, Indomie. Nah, bagaimana cara kita menentukan kemaksimuman produk yang akan diproduksi Dang? Nah, di sini kita udah dapatkan ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan? Yaitu tadi kan di punya Andang itu ada Sarimi dan Indomie. Nah, di sini Sarimi dan Indomie punya Andang itu 30 dan 15. Nah, kita ambil yang paling besar karena ini kita mencari kemaksimuman. Nah, di sini 30 berarti kita ambil Indomie punya Andang. Dan yang terakhir kita Dami. Nah, Dami ini harusnya kita ambil yang Sarimi untuk kemaksimalannya. Nah, setelah itu kita dapatkan skor tersebut. Nah, skor ini didapat dari ini. Niha, produk Niha yang Citato di sini yaitu 15. Nah, Putri yang Supermi ini ada 30. Dang yang Indomie ini ada 30. Kemudian Toha itu Popmi itu ada 28 punya Toha. Dan yang terakhir Nanda itu Kitelanya ada 35. Nah, setelah itu kita tambahkan yaitu kita dapatkan skor 138.
Nah, jadi agar memperoleh penjumlahan yang maksimum, nah metode penugasan tiap-tiap karyawan yang harus diambil perusahaan untuk memperoleh penjumlahan yang maksimum dapat kita lihat pada tabel di atas. Nah, untuk penjumlahan skor tersebut yaitu kita dapatkan 138. Nah, ini untuk penugasan mereka dalam penjualan maksimum ini, skornya kita dapat dilihat dari sini. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang metode penugasan tidak seimbang dari kasus maksimum. 5 karyawan. Nah, bagaimanakah metode penugasan tiap-tiap karyawan yang harus diambil perusahaan untuk meminimumkan pengeluaran perusahaan? Nah, amati tabel di bawah ini. Nah, di sini kita udah dapatkan tabel tersebut. Lanjut saja ke penyelesaiannya. Nah, seperti kasus maksimum, nah tabel itu jumlah karyawannya itu tidak sama dengan jumlah produk. Nah, karena tidak sama, maka kita perlu menambahkan dummy pada kolom agar nilainya itu seimbang. Nah, ini bisa agar di sini agar kolomnya itu seimbang. Ini udah ada 6 dan ini udah ada 6. Nah, kita perlu menambahkan dummy agar tabel tersebut bisa seimbang. Nah, kemudian untuk langkah yang kedua. Nah, untuk langkah yang kedua kita ambil angka terkecil pada setiap baris. Jika kasus maksimum itu kita ambil yang terbesar, nah untuk kasus minimum kita harus mengambil yang terkecil. Nah, di sini kita udah dapatkan yaitu 10, 12, 14, 15 dan 15. Nah, kemudian kita dapatkan ini tabel yang kedua yaitu dengan cara yang sama seperti kasus maksimum, yaitu dengan cara mengurangkannya. Nah, semua baris yang ada di sini kita kurangkan dengan angka 10. Nah, di sini kurangkan dengan angka 10. Nah, kita dapatkan ini 10, 0, 8, 6, 5, dan 5. Untuk baris yang kedua, kita sudah dapatkan angka terkecil yaitu 12. Nah, kita kurangkan semua di sini pada angka 12, yaitu kita dapatkan 18, 15, 2, 10, 0, dan 13. Untuk baris yang ketiga yaitu kita dapatkan angka terkecil 14. Nah, kita kurangkan semuanya ini dengan angka 14. Nah, kita peroleh 11, 0, 16, 2, 11, dan 7. Nah, untuk yang keempat yaitu kita dapatkan 15. Nah, di sini 15. Nah, kita kurangkan semua yang ada di sini pada angka 15 kita dapatkan 2, 5, 9, 13, 0, dan 3. Kemudian yang terakhir yaitu 15. Nah, di sini 15 semua kita kurangkan dengan angka 15 yaitu 18, 0, 2, 1, 15, dan 20. Nah, setelah itu kita lanjut ke ini. Nah, kita lihat baik-baik di sini masih banyak kolom yang belum berisi 0 yaitu di kolom Supermie, Indomie, Popmie, dan Kitela. Nah, di sini Supermie itu masih belum ada angka 0, kecuali dummy ya. Dummy itu nggak perlu dihitung. Jadi di sini belum terdapat 0, ini juga belum terdapat 0, ini juga, dan ini juga. Nah, bagaimana solusinya? Nah, kita perlu mengambil angka terkecil. Nah, di sini angka terkecilnya adalah 2. Nah, 2 ini sebagai patokannya. Nah, semua elemen kolom yang ada di Supermie ini kita kurangkan dengan 2. Nah, kita dapatkan 8, 16, 9, 0, dan 16. Kemudian yang Indomie. Nah, Indomie ini angka terkecilnya yaitu 2. Nah, ini kita kurangkan dengan angka 2 yaitu kita dapatkan 6, 0, 14, 7, dan 0. Nah, kemudian untuk Popmie nih. Nah, di sini Popmie itu paling kecil adalah 1. Nah, kita semua kurangkan kolom di sini dengan angka 1. Nah, kita dapatkan ada 5, 9, 1, 12, dan 0. Dan yang terakhir yaitu Kitela. Nah, di sini Kitela kita dapatkan angka terkecil yaitu 3. Nah, kita kurangkan semua elemen yang ada di kolom Kitela ini dengan angka 3. Nah, kita dapatkan 2, 10, 4, 0, dan 17. Nah, tabel tersebut ini udah terisi angka 0, entah itu pada baris maupun pada kolom. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu kita lakukan pencoretan pada nilai 0 terbanyak. Nah, di sini nilai 0 yang terbanyak kita dapatkan di ini, di baris dummy. Nah, kita coret di baris dummy ini. Nah, oke, setelah itu kita lihat pada baris dummy lagi.
Nah, di sini baris dummy masih ada angka 3, di sini 3, di sini ini 3 juga. Nah, oleh karena itu kita bisa coret aja. Ini 3. Nah, ini 3 kita dapatkan. Lalu ini juga nih. Ini kita dapatkan 3 di sini. Kita coret. Nah, selanjutnya kita ada ini 2, ini 2. Nah, terserah kita mau coret yang mana. Nah, ini kita coret dulu, lalu yang terakhir yaitu ini. Nah, sini ini kita udah melakukan pencoretan. Lalu nah ini kita dapatkan yang lebih jelas seperti pada gambar di bawah ini. Nah, kita lihat di sini ada berapa garis di sini? Ada 1 2 3 4 5. Nah, ini ada 5 garis. Nah, di sini ada 5 garis dan kolom itu ada 6 dan barisnya juga ada 6. Nah, karena jumlah garis ini tidak sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris, maka tabel tersebut masih belum dikatakan sebagai tabel yang optimal. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Kita next. Nah, oleh karena itu, langkah selanjutnya yaitu kita ambil angka terkecil dari seluruh baris dan kolom yang tidak tercoret garis. Nah, kita ambil angka terkecil. Nah, di sini kan kita udah dapatkan ini yang tidak tercoret ini adalah angka 1 nih di sini. Nah, angka 1 ini tidak tercoret. Nah, berarti itu sebagai patokannya angka 1 itu. Nah, ada beberapa peraturan di sini, yaitu ada 3 peraturan untuk angka yang tercoret garis 2 kali. Nah, kita dapatkan di sini angka yang tercoret garis 2 kali itu ada 15. Ini ada 5, dan 0, ada 0. Nah, untuk angka yang tercoret garis 2 kali ini, nah kita harus tambahkan angka tersebut. Kita harus menambahkan angka lah. Kita harus menambahkan angka 1. Nah, angka ini, angka yang sebagai patokan itu. Nah, selanjutnya untuk angka yang tidak tercoret. Nah, di sini kan ada angka 8, 9, 6, 14, 5, 1, 5, 11, 2, dan 4 ini. Angka yang tidak tercoret tersebut harus dikurangi dengan angka tersebut, yaitu dikurangi dengan angka 1. Kemudian peraturan yang ketiga yaitu angka yang tercoret garis 1 kali. Nah, ini bersifat tetap, jadi nggak berubah ya di sini. Nah, di sini nggak berubah. Nah, oleh karena itu di sini, nah kita bisa lihat tadi yang tercoret garis 2 kali di sini kan ada 15, ada 5, 0, dan 0. Nah, kita perlu menambahkan angka 1. Nah, ini jadi 16. Nah, ini jadi 6, di sini jadi 1, dan ini jadi 1. Nah, kemudian peraturan yang kedua yaitu jika ada angka yang tidak tercoret garis, nah kita harus kurangi 1. Nah, di sini kan ada 8. Ini berubah jadi 7 karena dikurangi 1. Dan ini juga 9 dikurangi 1, 8. Ini 6 kurangi 1, 5. 14 kurangi 1, 13. 5 kurangi 1, 4. 1 kurangi 1, 0. 5 kurangi 1, 5. 11 kurangi 1, 10. 2 kurangi 1, 1. 4 kurangi 1, 3. Nah, untuk angka yang tercoret garis 1 kali ini bersifat tetap, jadi ini tetap 16, 0, 16, 0. Ini juga 0, ini ada 7, ada 0, ada 0. Ini ada 9, ada 0, ada 10. Di sini ada 2, ada 12, ada 0, 0, ada 0, 0, 15, 17, ini 0 semua. Nah, itu yang hanya tercoret 1 garis itu bersifat tetap. Nah, untuk langkah yang keempat yaitu kita melakukan pencoretan lagi. Nah, seperti biasa, pencoretan kita ambil dengan angka 0 terbanyak di sini. Oke, kita lihat baik-baik. Sudah pasti kita lihat bahwa kolom dummy itu termasuk kolom yang banyak angka nolnya. Nah, kita coret nolnya. Ini angka yang paling banyak nolnya. Nah, setelah itu kita lihat lagi angka yang banyak nolnya itu yang mana. Yang kemudian ini, di sini kita dapat ini. Nah, ini ada 2, ini juga ada 2, kita coret. Ya, kemudian ini juga ada 2, kita coret. Nah, ini lalu di sini kita coret, ini ada, nah ini coret, dan ini juga bisa, ini ada 2 juga kan ya, seharusnya ini dulu tadi ada 2 dan ini ada 1 yang terakhir. Nah, seperti
gambar tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di sini. Nah, ini kita udah dapatkan jumlah garis. Nah, garis di sini udah ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah kolomnya juga ada 6 dan jumlah barisnya juga ada 6. Nah, karena jumlah garis sama dengan jumlah kolom dan sama dengan jumlah baris, maka tabel tersebut sudah bisa kita katakan sebagai tabel yang optimal. Nah, untuk selanjutnya kita mencari kemungkinan produk pada karyawan untuk penjualan yang minimum. Nah, di sini kita udah dapat nih. Nah, Niha itu kita lihat di sini kita dapatkan Sarimi. Nah, Sarimi di sini. Kemudian Putri di sini ada Indomie dan Citato. Dan kemudian ini Dang itu ada Sarimi dan Popmi. Sedangkan Toha ini ada Supermi, Citato dan Kitela. Untuk Nanda yaitu Indomie dan Popmi dah. Nah, untuk Dami ini ada Supermi, Indomie, Popmi, Citato dan Kitela. Nah, untuk mengetahui kemungkinan produk, kita bisa lakukan pencoretan. Nah, kita perlu lakukan pencoretan. Nah, di sini kan udah ada nih Sarimi. Nah, ini udah pasti kan Niha itu dapatnya Sarimi. Maka yang lainnya kita coret yang Sarimi. Ini Sarimi. Ya itu udah itu aja. Terus berarti kemungkinan ini Dang itu adalah Popmi. Nah, untuk Popmi kita coret nih, Popmi ini dicoret. Nah, ini untuk Dang udah Popmi. Nah, di sini Nanda sudah dapatkan ini Indomie. Nah, Indomie berarti kita coret. Nah, Indomie ini kita coret, ini juga kita coret Indomie. Nah, berarti ini Putri dapatnya Citato nih. Nah, kemudian karena Putri udah dapat Citato nih, punya Toha kita coret Citatonya. Nah, ini kita coret juga. Nah, untuk mengatasi kasus ini ini Toha kan ada Supermi dan Kitela, Dami juga ada Supermi dan Kitela. Nah, kita perlu pembahasan lebih lanjut yaitu ini. Nah, di sini kita lihat bahwa si Toha itu kan ada Supermi dan Kitela. Ini juga sama. Nah, kita cari dulu skornya di sini. Nah, untuk Niha itu Sarimi kan. Sarimi punya Niha di sini ada 10. Kemudian untuk Citato punya Putri itu ada 12 nih di sini. Nah, 12 kan kita masukkan. Kemudian Popmi punya Dang itu ada 16. Nah, di sini 16. Kemudian ini Supermi dan Kitela dah. Di sini Toha itu bingung memproduksi antara Supermi atau Kitela. Nah, kita lihat di sini Toha ada Supermi. Nah, Supermi itu 17, sedangkan Kitela juga 17. Nah, Toha bisa mengambil produk ini dua-duanya, salah satu dari produk ini. Jadi bisa ambil yang Supermi maupun yang Kitela karena jumlahnya yang sama. Apabila di sini ada jumlah yang berbeda, misal ini Supermi itu 20, Kitela itu 17. Nah, karena ini kasus minimum, maka Toha harus mengambil yang paling sedikit yaitu yang 17. Nah, karena ini sama, maka kita ambil 17. Nah, setelah itu Nanda itu Indomie punya Nanda yaitu 17. Nah, kita tulis 17. Nah, oleh karena itu kita dapatkan skor 72. Nah, ini adalah penugasan minimum dari karyawan-karyawan yang akan memproduksi produk-produk tersebut. Nah, jadi kita bisa melihat tabel tersebut dan skor yang didapatkan yaitu 72. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian yang telah melihatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.